Baik, selamat pagi. Mari kita awali pertemuan dengan doa. Minta tolong. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat hari yang Kau berikan pada kami. Kau telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini. Ya Bapa, semoga apa yang kami pelajari hari ini berguna bagi kami, supaya kami bisa menjadikan nilai milik bagi kami, sehingga kami bisa mewartakan kerajaan-Mu kepada semua orang. Nama mau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita menggunakan waktu terakhir pada pagi hari ini untuk masih bicara tentang jenis-jenis sastra Perjanjian Baru. Saya mengirimkan di dalam LMS itu satu catatan yang tidak untuk kita bahas semuanya sekarang ini. Catatan itu saya ambil dari catatan Injil-Injil sinoptik. Maka bagaimana menerapkan atau mempergunakan metode historis kritis ini nanti masih akan kita pelajari lebih lanjut. Maka sekarang yang kita buat hanya memperkenalkan prinsip-prinsip dari metode historis kritis ini. Tetapi soal jenis sastra, soal peredaksian, soal sumber itu nanti masih akan kita pelajari lebih lanjut di kuliah-kuliah kitab suci yang akan datang. Nah, pada intinya kita mengatakan kemarin setiap tulisan itu pasti memiliki jenis sastra tersendiri. Kita kemarin sudah melihat ada sastra misalnya sastra mukjizat. Dan dalam setiap jenis sastra itu selalu ada unsur-unsur yang relatif tetap. Misalnya jenis sastra surat. Masih pada membuat surat sekarang ini? Enggak ya, zaman saya SMA itu masih buat surat, tulis, salah, mau ditipek malu, wah diremes-remes buang, tulis lagi gitu ya. Itu kan orang pasti ketika nulis surat itu sudah ada di dalam benaknya urutan-urutannya. Termasuk nanti kalau misalnya kita bicara tentang surat Paulus. Di gambar kita itu kelihatan enggak tadi? Oh, oke. Jenis sastra yang kita sebut surat. Dan selalu ada unsur-unsur. Coba kalau kita menulis surat, apa yang pertama kali kita tulis? Ayo, pembuka dalam arti apa? Ya? Kepala surat. Kepala surat itu isinya apa? Hah? Apa? Alamat. Alamat. Oke. Ya, kalau surat resmi mungkin yang pertama kali justru adalah alamat dalam arti di mana ditulis. Katakanlah di sini, kentungan. Tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa toh? 7 April. Oke. Lalu kepada siapa? Oke, alamat. Kepada siapa, di mana? Lalu salam pembuka. Lalu pasti ini isi. Nah, isi sendiri pasti ada pengantarnya. Baru pesan intinya. Sesudah itu penutup dalam arti salam, dan terakhir tanda tangan. Ini urutan yang relatif umum kita jumpai dalam semua surat, entah itu surat resmi kantor atau surat perdagangan, atau kalau kita mau kirim kabar kepada orang tua, ini urutan-urutannya.
Dan biasanya kita akan mengikuti urutan seperti ini. Mana pernah kalian membuat surat yang pertama adalah tanda tangan di atas sendiri. Belum ngomong apa-apa sudah tanda tangan. Tapi kalau ada surat seperti itu, ya kita justru harus bertanya, mengapa orang ini menempatkan tanda tangan di atas? Mungkin sedang mabuk. Tidak sadar ketika dia menulis surat, atau ada kemungkinan-kemungkinan lain. Maka kemarin saya katakan, kalau biasanya kita temukan unsur-unsur seperti ini, dan tiba-tiba misalnya ada unsur yang hilang. Lalu kita bertanya, mengapa tidak ada? Lihat, semua surat Paulus akan seperti ini. Dari Paulus kepada siapa? Salam, lalu biasanya doa, isi, salam, penutup. Dan selalu surat Paulus itu ada salam, ada doa. Berarti kan besok kalau belajar surat-surat Santo Paulus, pasti ada. Ketika ada surat Paulus yang tidak ada doanya, nah orang pasti akan bertanya, mengapa Paulus tidak berdoa? Tidak mendoakan jemaat, padahal biasanya mendoakan jemaat. Tiba-tiba ketika kita membahas surat Galatia, tidak ada itu doanya. Apa yang terjadi? Begitu kepada siapa, dari siapa kepada siapa, langsung isi. Tidak ada pengantar. Marah-marah isinya. Maka kita bertanya, mengapa ya di dalam surat Galatia, Paulus biasanya memberi salam, memberikan doanya, tiba-tiba di sini tidak ada doanya. Pasti ada sesuatu di situ. Nah, itu yang perlu kita cermati. Biasanya surat itu unsur-unsur sastranya seperti ini. Urutannya seperti ini. Maka kalau tidak ada unsur tertentu, kita akan bertanya, mengapa tidak ada? Apakah ini kecerobohan seseorang? Mungkin karena tergesa-gesa. Kayak kita kalau mau makan biasanya berdoa kan? Kalau sudah kelaparan, tergesa-gesa, lupa berdoa. Tapi kan tidak sengaja. Kemarin saya baca kalau itu puasa lalu lupa makan, tapi lupa tidak niat, itu tidak membatalkan puasa. Maka kalau mau makan, lupa berdoa, namanya lupa, itu juga tidak membatalkan makan kita. Padahal biasanya kita berdoa. Berarti itu suatu perubahan yang tidak disengaja. Tetapi juga ada perubahan-perubahan yang memang disengaja. Kemarin contoh dalam pertemuan di sumur itu, mengapa di Injil Yohanes bab 4 tidak ada unsur yang biasanya selalu ada? Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang ketemu di sumur. Mengapa Yesus tidak menikah dengan wanita Samaria? Orang yang sudah terbiasa membaca jenis sastra seperti itu, lalu pasti akan bertanya. Orang yang sudah terbiasa membaca surat Paulus seperti ini, tiba-tiba tidak ada salam, tidak ada doa, sudah akan bertanya. Mengapa Paulus membuat itu? Apakah dia lupa? Ataukah dia itu memang sedang tidak mau mendoakan jemaat? Karena jemaatnya itu sedang membuat Paulus marah. Dan kalau kita marah itu kan seperti kalau kita lapar, lalu juga lupa berdoa. Kalau saya sedang marah sama teman saya tidak mau mendoakan dia. Paulus marah kok, maka juga dia tidak mendoakan jemaat di Galatia. Nah, maka ini yang disebut sebagai jenis sastra. Satu jenis sastra itu selalu mempunyai unsur-unsur yang relatif sama. Siapa bisa membuat pantun di sini? Buatlah sebuah pantun untuk saya, yang agak mesra sedikit lah. Hah? Siapa punya pantun lah? Masih ingat pantun apa? Ya? Ada gula, ada semut. Oh, isinya cakep. Apa sih pantun kita itu? Berakit-rakit ke hulu. Ini ya
bersakit-sakit dahulu, tewas kemudian. Bersenang. Apa yang membuat kita mengatakan ini pantun, jenis sastranya pantun? Apa yang membuat kita mengatakan itu jenis sastranya pantun? Akhiran yang sama. Akhiran yang sama. Akhiran yang sama. Mana tadi? Inilah akhiran yang sama. Maka kalau orang membuat pantun ya harus cari sedemikian rupa sehingga ada akhiran-akhiran yang sama. Maka kalau ada orang membuat pantun akhirannya tidak sama, pasti orang akan tertawa. Atau jumlah suku katanya berbeda, orang juga akan merasa pantun itu lucu. Bukan lucu karena isinya, tetapi karena pantun kok akhirannya tidak sama. Maka kalau kita mau membuat pantun, ya ini aturannya. Suku katanya dihitung, lalu akhiran-akhirannya itu juga dibuat sama. Kalau orang Jawa itu mau membuat yang namanya lagu tembang-tembang Jawa, itu ada aturannya. Baris pertama itu jumlah suku katanya berapa, dan akhiran vokal terakhir apa. Dan itu sudah harus diikuti. Tidak bisa dilanggar. Kalau dilanggar, suku katanya harusnya 12, tetapi hanya diisi 8, ya nanti tidak bisa dilakukan. Nah, maka untuk setiap jenis sastra itu ada aturannya. Unsur-unsurnya seperti ini, aturan-aturannya seperti ini. Nah, kitab suci kita punya aneka macam jenis sastra. Ya, dan itu yang saya tulis di catatan-catatan yang saya sampaikan di situ. Nah, apa perlunya kita mengenal jenis sastra? Supaya kita bisa membaca secara tepat. Kalau puisi ya harus dibaca sebagai sebuah puisi. Kalau surat seperti ini ya harus dibaca sebagai sebuah surat. Kalau polemik, perdebatan, ya harus dibaca sebagai sebuah perdebatan. Contoh polemik itu adalah Injil yang tadi pagi kita baca. Masih ingat tentang apa? Prater, tentang apa Injil tadi pagi? Ya, Yesus dan wanita. Oh, dan orang Farisi, bukan wanita. Dan orang Farisi. Apa yang diperdebatkan? Apa yang diperdebatkan? Tentang ya? Orang Farisi yang tidak berlaku seperti anak Abraham. Ya, itu kan polemik. Ya, siapa yang memegang firman-Ku, berpegang pada firman-Ku, dia akan memperoleh hidup atau tidak akan mati untuk selama-lamanya. Lalu orang Farisi mengatakan, loh, memang kamu siapa? Kamu lebih hebat dari Abraham. Padahal Abraham pun mati. Kamu lebih hebat dari nabi-nabi. Nabi-nabi mati. Dan karena diprotes itu, Yesus selalu menjawab. Ya. Lalu Abraham itu senang melihat saya. Diprotes lagi, memang umurmu berapa? 50 tahun saja belum ada toh. Padahal Abraham sudah mati sejak dulu. Yesus mengatakan, sebelum aku jadi, atau sebelum aku ini dilahirkan, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Berarti Yesus lebih tua daripada Abraham. Lalu apa yang dibuat oleh orang-orang Farisi? Ya, mau melempari Yesus dengan batu. Diserang dengan kata-kata, tidak bisa ya. Terakhir itu diserang dengan batu. Itu jenis sastra polemik. Dan dalam polemik itu ada satu pernyataan. Misalnya pengajaran Yesus.
Ya, siapa yang berpegang pada firman-Ku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Diprotes. Dan karena diprotes selalu ada jawaban. Jawaban ini diprotes atau misalnya tidak dipercaya. Tidak jelas. Dan karena tidak dipercaya, ada jawaban lagi. Jawaban ini diprotes lagi. Dan itu terus-menerus terjadi. Maka model sastra seperti itulah yang kita kenal sebagai jenis sastra polemik. Nah, di dalam tradisi para filsuf Yunani, jenis sastra yang banyak digunakan ini yang disebut sebagai diatribe. Jadi orang membayangkan ada lawan imajiner di hadapannya. Sebetulnya tidak ada lawannya. Tetapi dia ngomong sendiri, dibantah sendiri, dijawab sendiri. Dipertanyakan sendiri, dijawab sendiri. Dan nanti Paulus akan banyak menggunakan jenis sastra itu. Yohanes juga akan menggunakan jenis sastra ini. Nah, semakin kita jeli mengenali jenis sastra setiap tulisan, sebetulnya semakin kita dibantu untuk mengenali isi dari tulisan itu. Maka kalau saya sudah melihat suatu susunan seperti ini, tidak usah susah-susah. Oh, pasti ini adalah surat. Lalu kita harus mencari intinya di mana. Mau surat yang panjang maupun surat yang pendek, pasti ada intinya. Mau pengantarnya yang panjang atau intinya yang panjang, tetapi yang paling penting pasti adalah intinya. Saya kirim surat, pentungan 7 April 2022, kepada Bapak dan Ibu tercinta di rumah. Salam damai Kristus. Lalu, Pak, saya senang sekali kuliah di Kentungan ini, banyak teman dari mana ujung timur Nusantara sampai ujung barat Nusantara sana. Kenal dengan banyak orang dan senang setiap kali pergi ke sekolah saya nyepeda. Kalau sepeda rusak saya jalan kaki. Itu memang menyehatkan saya, Pak. Maka saya nikmati perjalanan itu. Terus ngomong soal kebiasaan jalan kaki menuju sekolah. Ini masih pengantar, ngomong seperti itu. Dan saya kira Bapak Ibu bangga pada saya, frater yang baik, penuh perjuangan, seperti Santo Paulus, jalan kaki ke sana kemari. Dan pasti Bapak Ibu tidak pengen tahu kaki saya itu sakit. Pasti tidak mau kaki saya lecet, terluka. Karena kalau kaki saya sakit, hati Bapak Ibu juga pasti sakit. Kaki saya terluka, hati Bapak juga terluka. Maka Pak, supaya kaki saya tidak luka, saya minta dibelikan sepasang sepatu. Ini intinya hanya, Pak, minta tolong belikan saya sepatu. Tapi pengantarnya panjang lebar. Tapi mengapa pengantarnya panjang lebar? Mengapa harus cerita tentang suka duka saya kuliah, jalan kaki? Supaya hatinya Bapak Ibu itu luluh. Aduh, kasihan anakku ganteng-ganteng tapi kakinya lecet-lecet. Belikan sepatu. Itu yang namanya nanti captatio benevolentia. Jadi menangkap hati si pembaca surat. Paulus akan buat seperti itu ketika menulis surat. Tidak langsung to the point, tapi akan puji-puji mereka dulu. Biasanya itu kita kalau ada nulis surat, butuh sesuatu, pasti ada pujian-pujian tertentu untuk orang yang membaca surat saya. Supaya apa? Hatinya luluh. Dan ketika saya mengatakan, maka Pak, Ibu minta tolong saya dibelikan sepatu. Bapak Ibu tidak akan pikir panjang. Langsung pergi ke Beringharjo itu beli sepatu, kirim ke SCYS itulah. Maka ini model, pasti ada tujuannya. Maka seorang yang menulis itu selalu memperhitungkan dengan baik apa yang harus dia cantumkan di situ. Ini yang namanya jenis sastra. Nah, ada sekian banyak jenis sastra yang bisa kita kenal dalam tulisan-tulisan perjanjian baru. Yang paling umum itu yang kita sebut surat itu. Dan surat ini adalah bentuk tulisan yang rupanya justru tertua.
dalam sejarah penulisan Perjanjian Baru. Ya, mana surat yang atau tulisan tertua dalam Perjanjian Baru? Pernah dengar? Tesalonika yang mana? 2 atau 1? 1 atau 2? Ya 1,5 ya antar teman. Ya, surat yang paling tua, tulisan yang paling tua itu adalah 1 Tesalonika. Mengapa 2 Tesalonika itu tidak diyakini sebagai surat yang tua? Belum belajar surat Paulus ya? Oh, masih lama. Masih jauh. Lalu ada surat-surat yang lain, yang rupanya ini adalah tulisan-tulisan yang paling tua di antara tulisan-tulisan kitab suci yang lain. Ya, lalu muncul seperti Injil. Maka ini grup surat. Dan yang banyak kita gunakan, ini adalah surat Paulus. Surat Paulus pun dikelompokkan menjadi 2. Surat Paulus yang disebut Proto dan Deutero. Kelompok surat-surat Paulus yang pertama, artinya ini adalah 7 surat yang diyakini ditulis oleh Paulus sendiri. Maksudnya tidak selalu ditulis dengan tangannya Paulus, tetapi ditulis dalam kehadiran Paulus. Karena Paulus biasanya menulis surat itu selalu dalam kelompok. Ya, maka dia mengatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, bersama dengan Timotius misalnya. Maka Paulus menulis surat itu bersama dengan Timotius. Di akhir, Paulus juga sering memberi salam. Dan yang memberi salam itu bukan hanya Paulus, tapi juga orang-orang yang waktu itu bekerja bersama dengan Paulus. Nah, ini kebiasaan Paulus. Maka kita bisa membedakan mana yang proto-Paulino, yang diyakini ditulis dalam kehadiran Paulus. Jadi Paulus ada ketika surat itu ditulis. Surat apa saja? Kalau mau dicatat, 1 Tesalonika, lalu Filipi, 1 Tesalonika, Filipi, 1 dan 2 Korintus. Maka sudah 4. 1 Tesalonika, Filipi, 1 dan 2 Korintus, kemudian surat Roma, ini yang paling akhir tentu saja surat Roma, surat Galatia, dan surat Filemon. Jadi ada 7 surat yang diyakini ini ditulis oleh Paulus. Lalu yang disebut Deuteropaulino adalah surat-surat yang hanya mengatasnamakan Paulus. Tetapi sebetulnya tidak ditulis oleh Paulus. Ya, misalnya surat Kolose, surat Efesus, kemudian Titus, Timotius itu tidak ditulis oleh Paulus. Nah, mengapa diyakini tidak ditulis oleh Paulus? Tunggu nanti di semester berapa, semester 4 atau semester berapa belajar Paulus. Ya, sekarang kita lebih mengenal ada jenis sastra yang kita sebut sebagai jenis sastra surat. Lalu masih ada pasti surat yang kita sebut sebagai surat Katolik. Apa arti dasar kata Katolik? Wih, ini Leonardo Nusa itu menakutkan sekali. Kita cari yang lebih cakep lah, ini sudah. Apa arti kata Katolik? Dari kata apa? Ya, kita ini orang-orang Katolik. Kata artinya untuk, holos, semua.
Maka Katolik itu maksudnya adalah untuk semua. Agama Katolik ya agama untuk semua, tidak hanya untuk suku ras tertentu. Surat Katolik maksudnya adalah surat yang ditunjukkan untuk semua jemaat, tidak hanya untuk satu jemaat tertentu. Maka bisa dibedakan kalau surat Paulus itu kan surat Paulus kepada jemaat di Galatia, hanya ditujukan untuk jemaat di kota itu. Atau kepada jemaat di Roma, yang maksud pertamanya adalah untuk jemaat Kristen di Roma. Sementara surat Katolik, Yudas, Yakobus, Petrus, Yohanes, tidak pernah ditujukan hanya untuk satu jemaat tertentu, tapi ditujukan untuk semua jemaat Kristen. Sehingga disebut sebagai surat Katolik. Jelas tentang surat-surat. Nah, semua surat jenis sastranya, unsur-unsurnya apa? Ya yang saya tulis di sini tadi. Apakah sama persis semua unsur sastranya ada? Enggak. Ya, tidak selalu sama. Maka kita harus mencermati perbedaan-perbedaan itu. Kemudian setelah surat, itu ada grup besar yang kita sebut sebagai Injil. Nah, ini juga jenis sastra. Dari kata apa? Katakan. Kata apa? Pernah dengar? Evangelion. Eu itu baik. Angelion itu kabar. Jadi ada eu itu selalu baik. Euthanasia. Apa itu euthanasia? Eu itu baik. Thanatos itu kematian. Maka euthanasia itu adalah kematian yang baik. Daripada kamu susah, sengsara di akhir masa tua, di akhir hayat, itu lebih baik kamu disuntik saja, itu sudah. Itu euthanasia. Ya, istilahnya ya, lalu artinya itu. Nah, ada Injil. Kata ini, kata Injil atau Evangelion, sebelum digunakan oleh para penulis Kristen, artinya adalah kabar baik. Semua jenis kabar baik. Nanti kalian pulang. Lalu ketika sampai di rumah, tiba-tiba bel konflik itu dibunyikan, lonceng. Terus menurutnya ada kematian atau apa ini. Ternyata dipanggil Romo Rektor, kumpul di ruang makan. Mengejutkan itu, tidak biasa-biasanya. Kita semua sudah tegang, ada apa ini dikumpulkan Romo Rektor. Para frater, sekarang saya mau memberitakan berita penting dari Romo Provinsial. Mulai hari ini, uang saku naik menjadi 100.000. Ini adalah Evangelion, kabar baik untuk kita. Saya sedang perang, misalnya saya panglima perang, pergi ke tempat perang, menang di sana, dan saya beri surat, kirim surat untuk kaisar saya. Kaisar, terima kasih atas doanya, kami menang. Menang itu adalah kabar baik untuk kaisar. Atau kemudian saya sedang ada di kota lain, sedang berdagang, datang orang dari kampung saya memberitahu, kok istrimu melahirkan. Itu juga kabar baik. Jadi semua kabar baik itu istilahnya adalah Injil. Tetapi kemudian kata ini dipergunakan oleh para penulis Kristen. Yang pertama kali menggunakan itu adalah Paulus. Yang kemudian nanti pasti diikuti oleh seperti Markus. Nah, ketika kata ini digunakan oleh Paulus, Paulus itu tidak memaksudkan sebagai sembarang berita baik. Bukan berita baik yang macam-macam. Tetapi kalau Paulus mau menggunakan kata Injil, ini berita baik tentang apa? Berita baik tentang Yesus Kristus. Maka selalu dikatakan Injil Yesus Kristus. Pernah belajar bahasa Latin? Pernah belajar bahasa Yunani? Pernah. Kalau ada kata benda,
diikuti kata benda. Kata benda yang kedua ini kasusnya apa? Ya, genitivus. Genitivus ini menyatakan apa? Kepemilikan. Maka Injil milik Yesus Kristus. Dan genitif ini ada yang namanya genitif subjektif. Artinya, yang ada di dalam kasus genitif ini adalah pemilik atas kata di depannya. Maka kalau saya mengatakan Injil Yesus Kristus, artinya, kalau artinya subjektif, adalah Injil yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Yesus yang memiliki Injil itu. Yesus yang mewartakan Injil itu. Akan Injil Yesus Kristus dalam arti objektif. Lalu maksudnya apa? Injil tentang Yesus Kristus. Dan itu yang ada di dalam benak Paulus. Kalau saya menggunakan kata Injil, saya tidak memaksudkannya sebagai semua berita baik. Tetapi kalau Paulus mewartakan, saya memberitakan Injil kepadamu. Yang dimaksud adalah saya memberitakan kabar baik Yesus Kristus. Bukan kabar baik dari kaisar, bukan kabar baik dari orang lain, tapi kabar baik dari Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus. Dan ini bisa berarti Injil yang diwartakan, kabar baik yang diwartakan oleh Yesus, atau Injil yang mewartakan Yesus. Sehingga dalam perjalanan, dalam tradisi Kristiani, istilah Injil ini menjadi istilah teknis. Ya. Istilah teknis untuk menyebut apa? Untuk menyebut berita gembira tentang Yesus Kristus. Maka Paulus pergi dari satu kota ke kota untuk apa? Memberitakan Injil. Apa yang dimaksud Injil? Berita gembira tentang Yesus Kristus. Jelas? Sehingga kalau kita membuka yang namanya Injil di dalam Perjanjian Baru, isinya tentang siapa? Isinya tentang Yesus Kristus. Tokoh utama di dalam Injil itu pasti Yesus Kristus. Dan yang diwartakan di situ adalah sukacita. Maka lihat misalnya judul dari Injil Markus. Apa? Ada yang bawa kitab suci? Judul dari Injil Markus. Judul itu artinya bab 1 ayat 1. Dari Injil Markus. Apa suster bunyinya? Bukan judulnya ini, tapi bab 1 ayat 1. Oke, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ya, kalau di dalam bahasa Yunani-nya adalah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, apa yang tadi punya makna yang sangat umum, oleh Paulus sudah diberi makna yang sangat khusus. Yang namanya Injil itu adalah berita gembira tentang Yesus Kristus. Ketika dalam perjalanan kemudian kata Injil itu semakin sering digunakan oleh orang Kristen, lalu digunakan juga misalnya oleh para penulis Injil yang kita miliki, misalnya oleh Markus. Sehingga kalau Markus tadi di dalam pengantarnya atau pembukaannya mengatakan, permulaan Injil tentang Yesus Kristus, berarti makna yang digunakan oleh Markus itu sama dengan makna yang digunakan oleh Paulus. Yang namanya Injil itu adalah berita gembira tentang Yesus Kristus. Bukan tentang tokoh lain. Bukan tentang peristiwa yang lain. Dan yang menjadi inti dari Injil, apa yang menjadi inti dari Injil kita?
Ya, ya, Yesus Kristus. Tapi tentang apa? Tentang sebelumnya tentang wafat dan kebangkitan. Maka yang menjadi inti dari Injil adalah salib dan kebangkitan. Surat Paulus itu Injil atau bukan? Ya, surat Paulus itu Injil atau bukan? Mengapa? Kabar baik tentang Yesus. Yesus yang seperti apa? Yesus yang wafat dan bangkit. Sehingga Paulus bisa mengatakan, yang saya beritakan itu adalah Injil. Berita gembira tentang Yesus. Berita gembira tentang Yesus yang apa? Yang wafat dan bangkit. Dia yang disalibkan dan kemudian bangkit. Dan ini yang diberitakan oleh Paulus ke banyak kota. Apakah Paulus memberitakan mukjizat Yesus? Paulus pernah menulis tentang khotbah Yesus? Paulus menulis tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem? Tidak ada. Di dalam surat Paulus itu hanya ada cerita tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Ini yang diberitakan oleh Paulus. Dan ingat, Paulus itu memberitakan Injil kurang lebih tahun 50. Ketika konsentrasi perhatian jemaat itu terutama pada Yesus yang wafat dan bangkit. Jelas maksudnya? 20 tahun kemudian, tahun 70, mulai ada orang yang juga menulis Injil tentang Yesus Kristus. Tetapi tidak hanya tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Orang harus menjelaskan mengapa Yesus sampai wafat di kayu salib. Nah, itulah yang dijelaskan misalnya oleh Markus. Maka Markus tidak hanya berhenti pada Yesus yang wafat di salib, tapi Yesus yang mulai bekerja. Dan kira-kira umur berapa Yesus mulai kerja? Kalau menurut Lukas itu adalah umur 30 tahun sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan itu awal Injil Markus. Dengan demikian, kalau semula, ya katakanlah ini tulisan Paulus tahun 50-an, apa yang ditulis oleh Paulus masih sangat terbatas pada salib dan kebangkitan. Dalam perjalanan kemudian, tulisan ini sudah ditambah oleh Markus. Ke sana aja enggak apa-apa. Tidak hanya soal salib dan kebangkitan, tetapi soal peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus. Dan kapan dimulai? Katakanlah ketika Yesus umur 30 tahun. Nah, dari cerita Paulus, Injil Paulus, dan Injil Markus, ini sudah ada penambahan, tambahan cerita ini. Maka kemarin kita katakan kecenderungan kita dalam bercerita itu menambah atau mengurangi. Menambah, sehingga cerita itu semakin lama semakin lengkap. Kalian kenal saya kan paling baru beberapa minggu toh secara langsung seperti ini. Sudah bisa pasti cerita tentang Robo Iko itu gimana toh gayanya yang agak wagu-wagu itu apa? Yang agak jelek-jelek juga mulai ditampilkan. Ditulis. Lalu supaya cerita tentang saya bisa semakin panjang, apa yang kalian buat? Ya? Menambah. Gimana caranya supaya kamu bisa menambah cerita tentang saya? Kamu baru ketemu saya paling 2-3 pertemuan. Sehingga pengenalanmu atas saya itu pasti masih sangat terbatas. Supaya kamu bisa menambah cerita tentang saya, ceritamu tentang saya menjadi lebih panjang, apa yang kamu buat? Tanya kepada orang lain. Rafaela itu ketemu saya juga baru 3 kali pertemuan kan?
Tapi kan saya sudah ngerti dia di novisiat. Nah, waktu cerita itu dulu sebelum saya masuk FTW Roma Eko itu sering bisa di novisiat. Mana novisiatmu itu? Berican, Kejayaan. Nah, itu sudah berarti ada tambahan cerita. Tanya ke kakak kelas, Roma Eko itu gimana sih gayanya? Jahat-jahatnya itu di bagian mana saja tuh? Akhirnya cerita itu bertambah. Ini juga seperti ini. Zaman Paulus tahun 50-an, konsentrasi jemaat ada pada salib dan kebangkitan. Siapa Yesus? Dia yang wafat di salib dan bangkit. Dia yang kami akui sebagai Mesias anak Allah. Titik. Tidak peduli dengan mukjizatnya, tidak peduli dengan konfliknya dengan orang Yahudi. Yang saya wartakan adalah Yesus yang wafat dan bangkit. Dalam perjalanan kemudian orang akan bertanya, mengapa Yesus yang hebat seperti itu mati di salib? Nah, orang lalu membuat cerita, mengumpulkan dari cerita-cerita yang ada, dari kesaksian-kesaksian yang ada, dirangkai menjadi satu kesatuan yang sekarang kita sebut sebagai Injil Markus. Dan Injil Markus masih membatasi awal cerita tentang Yesus adalah pembaptisan Yohanes oleh Yohanes Pembaptis. Jelas? Ini tahun 70-an. 10-20 tahun kemudian muncul Injil yang lain, yaitu Injil Matius dan Lukas. Apakah Matius dan Lukas puas dengan ceritanya Markus memulai kisah tentang Yesus di usia 30 tahun? Tidak, mereka punya tradisi lagi. Menggali informasi tentang Yesus sampai akhirnya mereka punya salib dan kebangkitan yang menjadi inti. Kemudian ditambah karya pelayanan publik yang juga sudah dimiliki oleh Markus. Plus mereka menambah yang namanya kisah kanak-kanak. Dengan demikian, semakin lama berita gembira tentang Yesus ini semakin lama semakin lengkap. Tidak hanya mulai dari Yesus usia 30 tahun, tapi mulai sejak Yesus dilahirkan. Ini tahun 90-an. 80-90. Terakhir Injil Yohanes. Yohanes mulai dari mana? Cerita tentang Yesus mulai dari mana? Ya? Mulai dari firman. Firman yang kenapa? Firman yang telah menjadi manusia itu di ayat 14. Yohanes bab 1 ayat 14. Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Maka yang disebut pada mulanya itu kapan? Pas, kamu sudah lahir belum? Pada mulanya itu maksudnya adalah pada titik yang paling awal sana. Bahkan sebelum penciptaan. Ya, karena penciptaan itu ada di ayat 3, bab 1 ayat 3. Itu penciptaan. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia dan tidak ada sesuatu pun yang diciptakan tanpa Dia. Maka yang disebut pada mulanya itu adalah pada keabadian sana. Pada titik yang paling awal dari seluruh eksistensi ini. Sehingga kalau saya bisa menggambarkan, misalnya ini Injil Yohanes, sudah ada salib dan kebangkitan, sudah ada kisah kanak-kanak, sudah ada kisah pelayanan publik. Yohanes tidak merasa perlu ini kisah kanak-kanak. Tapi dia mau menambahkan suatu cerita, tapi dengan sangat lihai. Dan kalau ini saya bisa membuat, terus saya gambar, ini saya gambar ke sana ini terus. Dan kalau bisa itu terabas lapangan Kentungan itu sampai Laut Selatan sana. Laut Selatan pun tidak muat. Artinya apa? Tidak ada ujungnya. Maka riwayat Yesus ditelusuri dari mana? Oleh Yohanes ditelusuri dari awal mulanya sana. Ketika Yesus itu masih dalam wujud Sang Sabda, Sang Firman.
yang ketika dia berinkarnasi menjadi daging di ayat 14, namanya adalah Yesus. Nah, ketika dia berinkarnasi, itulah yang diceritakan di kisah kanak-kanak. Tapi sebelum berinkarnasi, Yesus sudah ada dalam rupa Sang Firman, Logos, yang sedari semula itu bersama dengan Allah. Nah, ini jenis sastra yang kita sebut Injil. Maka ciri dari Injil adalah berita gembira. Berita gembira tentang apa? Berita gembira tentang Yesus Kristus. Atau berita gembira yang dibawa oleh Yesus. Ya, karena Yesus kan juga mengutip kitab Yesaya. Roh Allah ada padaku. Ia mengurapi aku untuk apa yo? Ia mengurapi aku untuk, kalian belajar di FTW sudah berapa lama toh? Ia mengurapi aku untuk, coba lihat Injil Lukas lah. Injil Lukas bab berapa? Injil Lukas bab 15. Bukan. Injil Lukas bab 4. Itu adalah program Yesus. Untuk apa dia datang? Maka dia mengutip kitab Yesaya. Roh Allah ada padaku, ia mengurapi aku untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik kepada kaum miskin. Apa yang diberitakan oleh Yesus adalah Injil, kabar baik, kabar sukacita. Maka tadi kita mengatakan Injil, kabar gembira yang diwartakan oleh Yesus. Yesus semula adalah penginjil, pewarta. Sesudah dia wafat dan bangkit, dia yang semula adalah pewarta, sekarang menjadi yang diwartakan. Ya, maka Paulus kemana-mana juga membawa Injil, memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Ini Paulus. Nah, dalam perjalanan kemudian lalu tadi ada Markus, ada Matius, ada Lukas, ada Yohanes. Dan dalam perjalanan waktu itu berita tentang Yesus Kristus, berita gembira tentang Yesus semakin lama itu menjadi semakin lengkap. Jelas? Ada pertanyaan? Ya, suster. Entah ya, suster. Ya, suster. Iya, ini ya pertanyaan yang baik. Ya, Injil. Pertanyaan saya, surat Paulus itu Injil atau bukan? Injil dalam arti kabar gembira tentang Yesus. Tapi apakah surat Paulus itu Injil seperti Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Tidak. Mengapa tidak? Bukan karena yang dibicarakan berbeda, tetapi karena jenis sastranya berbeda. Maka apa yang pemberitaan Paulus, ya Paulus itu kan bisa tahu menceritakan tentang Yesus sebetulnya. Seperti Matius, seperti Lukas, seperti Markus. Tapi dia tidak mengambil bentuk sastra naratif, cerita. Seperti yang diambil oleh Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Tetapi Paulus itu mengambil jenis sastra yang namanya surat. Maka meskipun isi dari surat Paulus adalah Injil, berita gembira tentang Yesus, surat Paulus tidak dikelompokkan dalam jenis sastra Injil. Ya, karena jenis sastra Injil hanyalah tulisan-tulisan naratif
bukan surat, tapi kisah. Kisah. Jadi kisah yang memuat berita gembira tentang Yesus Kristus. Maka di sini Injil sudah digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut satu jenis sastra tersendiri. Oke, maka kita bisa mengatakan, membedakan, kalau orang di dalam tradisi orang Indonesia mengatakan Injil, satu, Injil itu apa toh? Arti dasarnya tadi, kabar gembira. Injil juga bisa berarti ini, Matius, Markus, Lukas, jenis sastra. Dalam arti, apa isi jenis sastra Injil itu? Narasi, kisah. Ya, mirip-mirip biografi. Ya, tapi lebih ke kisah, ya, cerita tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Apa arti lain dari Injil dalam tradisi kita? Apa kitab suci orang Katolik? Alkitab. Atau orang sering mengatakan Injil. Maka hanya satu jenis sastra yang digunakan untuk menyebut seluruh kitab suci kita. Nah, yang digunakan oleh Paulus mana? Yang digunakan oleh Paulus terutama adalah ini. Kalau dia mengatakan, aku memberitakan Injil, artinya aku memberitakan kabar gembira. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Tapi cara Paulus memberitakan kabar gembira tidak dengan menulis kisah tentang Yesus, tetapi dengan menulis surat. Nah, kabar gembira yang diwartakan oleh Paulus dalam bentuk surat itu jenis sastranya surat. Lalu kabar gembira tentang Yesus Kristus yang bentuknya adalah narasi, kisah, itulah yang kita sebut sebagai Injil sekarang ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi gitu ya, Suster. Jadi apakah Paulus itu memberitakan Injil? Iya, itu yang dia bela. Sampai dia marah-marah kepada jemaat di Galatia itu karena dia Injil yang kamu beritakan bukan Injil. Karena kamu kan bukan muridnya Yesus, toh? Kalau kamu bukan muridnya Yesus, berarti Injil yang kamu wartakan bukan Injilnya Yesus Kristus. Nah, ketika Injilnya dipertanyakan, Paulus marah. Maka tadi, mengapa dia tidak mengatakan salam, tidak mendoakan jemaat di Galatia? Karena Injil yang dia beritakan diragukan. Coba kalian perjuangan sampai sekarang memperjuangkan panggilan, tiba-tiba panggilan kalian diragukan oleh orang lain. Marah enggak? Saya kesana kemari memberitakan Injil Yesus Kristus. Tapi orang Galatia mengatakan, enggak, yang kamu beritakan bukan Injil Yesus. Karena kamu bukan muridnya Yesus. Maka dalam kemarahan Paulus itu membela Injilnya. Bahwa Injil yang kuberitakan bukan berasal dari manusia. Tapi ini berasal dari Kristus sendiri. Loh, kamu kan bukan muridnya Yesus. Kapan kamu ketemu Yesus, coba? Loh, ketika ditanya, kapan kamu ketemu Yesus? Mana buktinya bahwa kamu itu mendapat otoritas dari Yesus? Lalu Paulus cerita tentang peristiwa di Damsyik. Nah, ini model Paulus. Ya, sehingga kalau dikatakan apakah surat-surat Paulus itu Injil, lalu kita mengatakan iya. Karena isinya adalah berita gembira tentang Yesus. Apakah jenis sastranya Paulus itu Injil? Jawabannya tidak. Jenis sastra tulisan-tulisan Paulus itu adalah surat. Nah, jenis sastra Injil itu ada di mana? Ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, orang lalu seringkali mengatakan ini sebutan tadi biografi, kisah atau riwayat hidup tentang Yesus. Dan biografi itu suatu jenis sastra, jenis tulisan yang pada waktu itu sudah sangat umum digunakan. Para sejarawan itu punya biografi. Kaisar-kaisar itu punya biografi. Filsuf itu punya biografi. Maka ini suatu jenis sastra yang sudah sangat
umum. Nah, karena itulah dalam studi Injil-Injil, dalam perjalanan kemudian pada era modern, orang cenderung untuk menyebut Injil itu sebagai biografi tentang Yesus. Tapi dalam perjalanan kemudian orang mempertanyakan, betulkah Injil itu biografi, jenis sastranya biografi? Dan orang sampai pada kesimpulan jenis sastra Injil itu bukan biografi. Nanti orang yang akan kita kenal itu namanya Martin Keller. Nanti kalau belajar Injil sinoptik, dia mau mengatakan bahwa Injil itu sebetulnya adalah kisah sengsara dengan pengantar panjang. Mengapa disebut kisah sengsara dengan pengantar panjang? Karena yang menjadi inti dari Injil itu mana? Yang menjadi inti dari Injil adalah salib dan kebangkitan ini. Kalau kita mengatakan kisah sengsara, jangan hanya menyebut salib, tapi juga kebangkitan. Ini yang menjadi inti dari Injil. Bukan ini, bukan mukjizat Yesus, bukan kata-kata Yesus, bukan hal yang dibuat oleh Yesus yang memunculkan kekaguman. Tapi yang menjadi inti Injil adalah ini. Ya, maka dia tidak setuju untuk kalau orang mengatakan bahwa Injil itu adalah biografi Yesus. Karena biasanya yang diceritakan di biografi itu apa sih? Pasti kehebatan-kehebatan orang itu yang membuat orang itu dipuja dan dipuji setinggi langit itu. Sementara Injil bercerita tentang Yesus yang mati di salib. Coba cari tulisan yang muncul tahun 70 sampai 100. Mana tulisan di dalam tradisi Yunani dan Romawi yang bercerita tentang orang yang mati di salib? Kalian saya beri waktu 10 tahun untuk mencari. Ketemu tidak? Ketemu tidak kira-kira? Nggak akan ketemu. Karena dalam tradisi waktu itu, orang nggak akan bercerita tentang orang yang mati di salib. Orang Roma itu mengatakan salib itu hendaklah dijauhkan tidak hanya dari pikiran, tidak hanya dari badan manusia, orang Roma, tetapi juga dari pikiran. Ngomong tentang salib itu tabu. Nggak boleh bercerita tentang orang yang mati di salib. Maka kalau mencari di dalam dunia sastra Yunani Romawi, nggak akan ada itu cerita tentang orang yang mati di salib. Itu seperti larangan. Pamali lah, tidak boleh itu diceritakan. Tiba-tiba ada orang-orang Kristen yang menulis tentang Yesus yang mati di salib. Dan itu justru menjadi inti dari berita tentang Yesus itu. Maka ini sesuatu yang baru. Jenis sastra yang baru pada waktu itu. Ketika orang lain itu tidak berbicara sedikit pun tentang orang yang mati di salib, orang-orang Kristen justru menulis kisah tentang Yesus yang wafat di salib dan bangkit. Lihat alur pemikirannya. Ya, maka ini orang lalu seperti Martin Keller mengatakan, bukan, ini bukan biografi. Karena justru Injil itu suatu jenis sastra yang sama sekali baru pada zamannya. Ketika tidak seorang pun yang mau menulis tentang orang yang mati di salib, para penginjil kita justru berbicara tentang Yesus yang wafat di salib. Nah, kalau ada suatu hal yang dianggap tabu, dilanggar, sesuatu yang dilarang pada waktu itu dilanggar, pasti ada maksud yang sangat penting itu. Ya kan kalau kita itu melanggar aturan biara itu biasanya karena ada suatu pertimbangan yang sangat penting. Kalau di jalan tiba-tiba ada ambulan yang bisa melanggar lampu lalu lintas, berarti itu ada sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang gawat ini, maka diberi jalan. Mana ada ambulan yang jalan pelan-pelan? Ada atau enggak? Ada atau enggak? Ada enggak? Ada. Ada. Saya itu retret angkatan di Lampung. Kami senang sekali karena Lampung. Ayo kita naik pesawat. Nggak usah. Anu aja, ngebis. Ngebis dari Jombor ini.
jam 3 sore sampai di pelabuhan. Kami kira yang namanya mana itu rumah retretnya Suster FSGM mana? Pringsewu. Saya kira dari pelabuhan sampai Pringsewu itu tinggal 1 jam. Ternyata masih jauh sekali. Sampai di terminal kita dijemput oleh suster dan kita senang sekali naik L300 yang Suster FSGM itu lewat jalan lihat durian. Maka kita mampir dulu makan itu, termasuk Romo yang sebetulnya tidak boleh makan durian. Sudah diingatkan, kamu cek dokter dulu, karena kamu kan sakit. Dia bilang sudah cek dokter, dokter mengatakan oke, berangkat. Ya wes, kamu karena badanmu rapuh, kamu pesawat aja, enggak mau. Saya pokoknya minta dipesankan 2 seat, 2 kursi untuk dia sendiri. Wah, sampai semua makan durian, kami makan, dia makan, dan enggak ada aturannya itu makan, karena kan durian enak. Sore, hari pertama dia memberi bahan renungan, masih jalan baik. Selesai memberi bahan renungan, panas tinggi dia. Malam itu juga masuk rumah sakit Gisting itu. Kami retret, dia retret sendiri di rumah sakit. Kami selesai retret, dia belum sembuh. Akhirnya oleh Bapak Uskup diminta dirujuk ke Elizabeth Bekasi. Nah itu saya ikut ambulan yang paling lambat sedunia. Karena kalau kan dia kena sirosis itu kan hatinya mengeras itu, sudah orangnya pendek. Romo Ratmo yang di Klepu itu teman angkatan saya, pendek, gemuk, hitam, perutnya wedi, jalan dengan ambulan, geronjal sedikit, aduh, akhirnya sirenenya dimatikan, kita jalan pelan-pelan, itulah. Tapi kalau enggak ada ya, ini ada kemendesakan, maka dibebaskan. Nah, ini pasti ada kemendesakan ini. Sehingga orang seperti Paulus kemana-mana bicara tentang Yesus yang wafat di salib. Padahal waktu itu enggak ada seorang pun yang mau omong tentang orang yang wafat di salib. Ingat ya, orang Roma itu enggak boleh disalib ya. Yang hukuman salib itu hanya hukuman untuk orang-orang yang dijajah oleh Roma. Meskipun penjahat besar, kalau dia orang Roma, tidak boleh disalib. Apalagi disalib, dicambuk pun kan tidak boleh orang Roma itu. Paulus dipenjara di Filipi, dicambuk oleh prajurit-prajurit Roma. Apa yang dibuat oleh Paulus? Bolehkah mencambuk orang Roma? Lalu ditanya oleh pasukan, oleh prajurit itu, memangnya kamu orang Roma? Paulus bilang, saya ini orang Roma dari kelahiranku, dari bapakku. Dan kemudian prajurit itu minta maaf pada Paulus, melindungi Paulus, karena dia sudah mencambuk orang Roma, dan itu tidak boleh. Apalagi salib, itu sesuatu yang harus dijauhkan dari orang Roma. Maka kalau biasanya orang dilarang bicara tentang orang yang mati di salib, dan Paulus justru pergi dari kota ke kota, bicara tentang Yesus yang mati di salib, pasti ada suatu kemendesakan besar. Kalau tidak ada orang yang membuat narasi, cerita tentang orang yang mati di salib, dan tiba-tiba orang-orang Kristen membuat cerita tentang Yesus yang mati di salib, pasti karena cerita itu sangat penting. Kalau cerita tentang Yesus itu tidak sangat penting, tidak akan diwartakan. Apalagi cerita tentang Yesus yang wafat di salib. Ya, maka ini satu peristiwa yang selalu bisa kita telusuri dari perjalanan pemberitaan Injil kita. Maka Injil ini diyakini oleh para peneliti zaman sekarang sebagai suatu cerita yang disebut sui generis, yang lahir dari dirinya sendiri. Injil itu bukan biografi, tetapi Injil itu memang adalah kisah atau kabar gembira tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Jenis sastra yang sama sekali baru
pada zamannya. Karena pada zamannya tidak ada orang yang menulis tentang orang yang mati di salib. Maka kalau orang berani melanggar pantangan atau melanggar sesuatu yang disebut tabu, itu pasti karena cerita tentang Yesus yang wafat di salib dan bangkit. Ini cerita yang sangat penting. Karena kalau tidak penting, tidak akan diberitakan pada zaman itu. Jelas? Atau ada pertanyaan? Oke, sekarang setelah Injil ada jenis sastra lain lagi. Apa? Jenis tulisan lagi. Sudah ada surat, sudah ada Injil, lalu ada kisah. Ada kisah para rasul yang cirinya itu sebetulnya adalah sejarah. Maka kisah para rasul itu adalah kisah tentang perjalanan misi para rasul. Bab 1 sampai 8 itu tentang Petrus dan Yohanes yang memberitakan Injil di Yerusalem. Bab 9 dan seterusnya itu praktis cerita tentang Paulus yang memberitakan Injil ke berbagai macam tempat. Maka ada sejarah. Dan jenis sastra yang terakhir itu adalah yang kita sebut sebagai kitab Wahyu atau apokaliptik. Dari kata apokaliptein. Dan satu-satunya tulisan yang jenis sastranya Wahyu atau apokaliptik di dalam Perjanjian Baru itu adalah kitab Wahyu. Yang lain tidak ada. Tidak berarti bahwa Injil Markus tidak punya bagian apokaliptik. Coba buka Injil Markus bab 13. Judulnya kalau di Alkitab kita apa? Ya. Pasal 13, khotbah tentang akhir zaman. Nah, cerita-cerita tentang akhir zaman itulah yang kita kenal sebagai cerita-cerita apokaliptik. Maka di dalam Injil kita, Matius, Markus, Lukas, ada bagian teks yang namanya teks apokaliptik. Tetapi tulisan yang seutuhnya berciri apokaliptik di dalam Perjanjian Baru itu hanya kitab Wahyu. Jelas maksud saya? Ya, di dalam Injil ada bagian tertentu yang cirinya apokaliptik. Tapi suatu tulisan yang seutuhnya berciri apokaliptik adalah kitab Wahyu. Dan tulisan-tulisan apokaliptik itu selalu adalah tulisan-tulisan yang mewahyukan. Apokaliptein itu artinya membuka. Kalau ada selubung itu lalu dibuka. Kalau ada jendela ini dibuka, maka saya melihat sesuatu yang ada di belakang sana. Apa yang akan terjadi di akhir zaman, ada yang tahu enggak? Apa yang akan terjadi di akhir zaman pada pengadilan akhir itu adalah misteri. Rahasia Allah. Hanya bisa diketahui oleh manusia kalau Allah membuka rahasia itu. Maka tulisan-tulisan yang sifatnya membuka, mewahyukan misteri akhir zaman, itulah yang kita sebut sebagai kitab Wahyu. Maka selalu ada vision, penampakan. Ya, Yohanes itu diambil, kemudian dibawa ke surga, lalu melihat penampakan-penampakan surgawi di situ. Sekian banyak. Maka ciri dari kitab apokaliptik, pertama selalu mewahyukan satu misteri tentang akhir zaman. Selalu ada orang yang dibawa ke persidangan ilahi, ke surga, mendapat penglihatan-penglihatan. Bahasa yang digunakan selalu adalah bahasa simbolik. Ya kan, ada misalnya orang yang berjubah putih, ada kuda hitam, ada kuda hijau, ada kuda putih juga itu, kuda merah. Ada tujuh cawan, kemudian ada 7 pedang. Hal-hal yang sekarang tidak kita ketahui. Ada orang-orang yang berjubah putih. Mengapa berjubah putih? Karena dia sudah membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Aneh atau tidak?
Mestinya kalau jubah putih dibasuh di dalam darah anak domba, ya hasilnya ini merah. Ini malah menjadi putih. Ada orang-orang yang dahinya itu sudah distempel dengan cap anak domba. Sebetulnya mereka itu siapa? Nah, bahasa yang digunakan di dalam kitab apokaliptik biasanya adalah ungkapan-ungkapan simbolik, penuh dengan simbol. Zaman itu kalau orang Katolik atau orang Kristen mau mengatakan, saya orang Katolik, bagaimana caranya? Ya, menggambar ikan. Karena kalau saya mengatakan saya orang Katolik, didengar oleh prajurit Roma, mati saya. Maka gambar ikan itu hanya dikenal oleh orang-orang Kristen. Kalau saya menggambar ikan, itu saya menggambar ichthys. Yesus Kristus, Huios, Theou, Soter. Yesus Kristus anak Allah penyelamat. Artinya saya orang Katolik. Tapi kan itu hanya diketahui oleh orang-orang zaman itu. Kalau sekarang kita tiba-tiba saya gambar ikan, mungkin suster yang lihat, oh Romo pengen ikan, nanti ke rumah saya Romo kita makan ikan. Maka bahasa-bahasanya tidak kita kenal. Coba nanti kalian di rumah sambil lalu membaca kisah di dalam kitab Wahyu. Bisa memahami? Tidak semua bisa dipahami. Itu hanya dikenal, bahasa itu hanya dikenal oleh orang yang ada di dalam lingkup jemaat Yohanes. Ya, hanya kenal itu. Kalau saya mengatakan, apa itu? Kucing. Kalau di dalam benak saya dan teman SMP saya, ngeong itu bukan kucing. Ngeong. Diam. Kita semua ribut. Tidak ada guru, tidak ada siapa, ribut. Sana kemari tiba-tiba ada teman yang ngeong. Diam semuanya. Tidak akan ada suara. Karena itu kode. Kalau ada satu orang yang melihat sosok tertentu dan langsung itu artinya suster datang. Maka di SMP itu kalau ada biasa sih begitu ada satu teman diam semuanya. Nah, itu kan hanya kami ketahui. Kelompok kami yang tahu. Itu simbol. Ya, maka bahasa yang digunakan dalam sastra apokaliptik itu adalah bahasa simbolik. Nah, kalian tidak akan mengalami kuliah apokaliptik lagi besok. Karena apokaliptik akan diganti dengan soteriologi. Ya. Sebetulnya itu sama. Ya, ilmu tentang keselamatan. Keselamatan yang akan diperoleh di akhir zaman. Oleh siapa? Oleh mereka yang sudah membasuh jubahnya dalam darah anak domba. Artinya mereka yang sudah menjadi martir seperti Kristus. Nah, mengapa Yohanes itu harus menulis tentang kemartiran? Kita itu dicap dengan cap anak domba itu, harus membasuh jubah kita dalam darah anak domba, karena jemaat yang dia layani adalah jemaat yang sedang mengalami penganiayaan di Roma. Maka untuk bisa mengatakan, kamu harus tekun di dalam kemartiran ini. Termasuk kalau kalian diancam akan dibunuh. Lihat siapa yang akhirnya berjubah putih dan masuk ke surga adalah mereka yang selama hidupnya sudah membasuh jubah dalam darah anak domba. Mereka yang selama hidupnya itu setia mengikuti Yesus. Nah, bahasa seperti itu pasti hanya bisa diketahui oleh orang-orang di Roma pada waktu itu yang dilayani oleh Yohanes yang memang sedang ada dalam situasi kemartiran itu. Dikejar-kejar. Jemaat-jemaat di akhir tahun 100-an di Roma itu kan ada dalam situasi seperti itu. Siapapun yang diketahui oleh pemerintah Roma, dia orang Kristen, akan dibawa. Termasuk ke Kolosium itu, para martir Roma kan dimasukkan ke situ. Jadi tontonan, dijadikan santapan binatang-binatang buas. Akibatnya mereka pergi keluar kota. Dan apa yang mereka buat itu mereka menggali lubang bawah tanah yang sekarang kita kenal sebagai katakombe itu. Pernah ada yang sampai ke Roma? Atau lahir di Roma?
Saya itu sejak zaman kecil saya sudah main bukan di rumah, tapi di lorong-lorong seperti itu. Kita ikuti lorong-lorong itu. Dan ternyata itu luar biasa. Di bawah itu ada ruang sangat besar dan di situ ada kapel. Selain pasti ada kuburan, ada pasar, ada sekolah. Tapi itu semua di bawah tanah. Dan mengapa orang mau hidup seperti itu? Karena kalau saya di kota, saya dikejar-kejar. Maka waktu itu ketika kami masuk katakombe San Sebastian itu ya, tidak dibiarkan sendiri, tidak boleh jalan sendiri. Karena kalau jalan sendiri tersesat ini bisa 16 km. Itu lorong bawah tanah. Itu kalau disambung-sambung itu sepanjang itu, maka pasti tidak dibiarkan sendiri. Tapi orang zaman itu, orang Kristen zaman itu, ya hidup di situ karena dikejar-kejar. Nah, dalam situasi itulah nanti juga kita akan kenal Injil Yohanes selalu punya pesan. Kamu jangan takut memberi kesaksian. Kamu jangan menyembunyikan imanmu. Ya, tetapi kamu justru harus keluar untuk memberitakan imanmu itu. Maka ini temanya Yohanes, temanya kitab Wahyu. Jangan takut hidup sebagai martir, memberi kesaksian. Karena martir itu arti dasarnya adalah saksi. Ya, maka ini jenis sastra yang sudah kita lihat. Secara umum ada surat, ada Injil, ada kisah, dan ada wahyu. Di dalam Injil sendiri ada macam-macam jenis sastra. Ada mukjizat, ada polemik, ada kisah sengsara, ada pengajaran, ada apa lagi? Ada yang namanya nanti pronouncement stories. Jadi ada cerita yang ditutup dengan suatu pronouncement, dengan pernyataan Yesus. Ya, misalnya Yesus sedang jalan-jalan dengan murid-muridnya. Kemudian berjumpa dengan Lewi. Lewi mengundang Yesus untuk makan. Lalu orang-orang Farisi protes, tidak langsung pada Yesus, tapi protes lewat murid-muridnya. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ceritanya panjang, tapi berakhir dengan pernyataan Yesus. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa supaya bertobat. Nah, ada sekian banyak cerita di dalam Injil yang diakhiri dengan pernyataan Yesus. Mengapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Berarti itu cerita-cerita yang nanti juga akan banyak kita pelajari di Injil-Injil kita. Baik, ini bahan untuk kita sebagai pengantar. Nanti tugasnya untuk bagian ini akan saya berikan di LMS. Ya, jadi nilai mata kuliah ini akan ada 2. Yang pertama adalah tentang teori historis kritis, yang kedua nanti adalah tentang pendekatan naratif. Yang satu dijadikan mid semester, yang satu dijadikan ujian akhir semester. Oke, jadi lebih ke tugas nanti bentuknya. Baik teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kita. Nanti sesudah Paskah berarti kita ganti kelas, kalian akan belajar naratif, kemudian saya akan dengan kelas satunya. Baik, mari kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, terima kasih.